terpaksa ya kita carilah kira-kira di mana Pak yang bisa masuk Pak. P3K paruh waktu yang kemarin honorer, yang tidak ada jabatannya di sini, ya di A sampai G, kita carilah kedudukannya di mana, ya dicari rumahnya lah. Nah, masalah pas nggak pas ya ini relatif ya, karena ini masih terbatas ya. Nah ini. Kemudian di poin ke-19 dikatakan bahwa P3K paruh waktu, belum, masih lanjut. Nah, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Berarti ada dua pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah ya sama dengan upah sebelumnya atau sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing. Berarti bisa UMK atau UMR di masing-masing daerah. Ya, ini clean and clear ya. Kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, upahnya sekian Pak. Ya mohon maaf sekian ini angkanya kecil ya. Bagaimana Pak? Ya Bapak tinggal memilih. Apakah dilanjutkan dengan besaran sekian atau UMK? Nah ini di bawah UMK Pak. Ya nggak masalah. Nah, karena ketentuannya di sini mengatakan minimal sama dengan yang sebelumnya ya atau UMK. Jadi yang manapun dipilih tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di diktum ke-20 sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti masuk dalam kelompok belanja jasa ya, belanja jasa. Kemudian P3K paruh waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti bisa perjalanan dinas atau fasilitas lainnya ya. Nah, oke lanjut. Nah, lanjut. Nah, tanggal 16 Januari kemarin terbitlah surat edaran Menteri Dalam Negeri ya nomor 900/11227 SJ ya tentang penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur. Nah, disebutkan bahwa dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang 20/2023. Nah, Undang-Undang 20/2023 diundangkan tanggal 31 Oktober 2023. Artinya, mulai tanggal 31 Oktober 2023 tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-ASN. Pak, kalau terlanjur bagaimana? Ya, dengan berat hati harus diberhentikan, Pak. Tidak dilanjutkan ya. Nah, dengan berat hati ya, karena memang undang-undangnya langsung, jadi undang-undangnya langsung mengamanatkan tidak boleh lagi mengangkat pegawai non-ASN. Ya, ini di daerah ditabrak. Ya, namanya ditabrak berarti tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, berarti tidak bisa dilanjutkan. Nah, terus Pak, kalau memang kebutuhannya bagaimana Pak? Memang ini prioritas kebutuhan kita Pak. Kalau nggak ada, ini akan mengganggu pelaksanaan pemerintahan. Ya terpaksa dengan outsourcing ya. Nah, terpaksa ya, habis kita dilarang mengangkat ketika bahkan ada sanksi kalau masih dilakukan pengangkatan semenjak Oktober 2023 ya. Jadi sangat jelas.